Mas, tadi Mas Tompi bilang kalau lagi pre-pro bolehlah kita diskusi, kita boleh debat. Mas Tompi termasuk yang idealis, harus percaya sama Mas Tompi. Apakah ini berlaku kepada semua karya yang didalamin sama Mas Tompi, termasuk dalam hal operasi? Kalau sudah percaya sama Mas Tompi, maka percayakan atau gimana, Mas? Iya. Iya. Oke. This is Tompi. Ya udah, Tompi. Ikutin. Jadi kalau operasi pun sama, kita ngobrol masalah mau ngapain, how to-nya pada saat sesi konsultasi. Begitu udah session operasinya, ya udah leave it to the surgeon. Oke. Gitu. Okay. Jadi kita akan kerjakan sesuai dengan apa yang kita obrolin gitu. Ya. Kalau ada orang yang tanya, sharing, Mas Tompi datang, kemudian Mas Tompi boleh dong ajarin saya berbisnis, ajarin saya begini. Mas Tompi termasuk orang yang open untuk share atau lu belajar sendiri karena setiap orang punya cara sendiri, gimana, Mas? Saya nggak pernah, saya tuh senang sharing. Saya sangat senang sharing. Tapi saya nggak yakin apakah sebuah ada formula sukses. Saya nggak percaya dengan formula sukses. Gitu. Kalau formula sukses itu bisa diberanakin, semua orang bakal sukses. Benar. So yang dipercaya Iya, sama kan? seorang dokter Tompi apa dong? Yang dipercaya sama seorang Tompi apa? Saya percaya akan dua hal sih. Dan ini yang ibu saya selalu ajarin, usaha dan doa. Gitu. Siap. Ya udah, that's it. Nah, jadi usaha artinya kita melakukan apa yang kita pengen. Doa tentu memperkuat secara psikis ya, secara mental gitu, dorongan spiritualnya. Nah, pada saat kita berusaha, nah nggak usah ngoyo, nggak usah yang aneh-aneh. Berangkat dari satu ide sederhana tapi dalemin. Coba lo lihat deh Mbak, orang jualan teh aja bisa kaya. Karena dia fokus cuma jualan teh. Dan pada saat dia jualan teh, dia nggak tergoda buat jualan siomay khusus gitu, enggak. Gue mau jualan teh aja. Dan enak tehnya. Kan gila, es teh manis mesen. Lu bikin aja sendiri kan, logikanya begitu. Tapi nggak beda rasa tehnya dia. Sampai akhirnya orang mau mesen es tehnya dia. Ya logikanya begitu. Jadi buat saya tidak ada pekerjaan yang sederhana sih. Yang membuat sebuah pekerjaan sederhana adalah karena lo nggak ngapa-ngapain gitu-gitu aja. Iya. Gitu. So you always have a chance to untuk naruh itu pekerjaan ke another level. Gitu. Mau jadi tukang sampah bisa keren. Kalau tukang sampahnya cuma ngutipin sampah depan rumah orang mah nggak keren. Tapi once you put the science on it, jadi sampahnya lo olah lagi jadi energi baru, itu jadi keren. Tukang sampah juga kan. Gitu. Jadi makanya saya bilang saya terus terang I don't trust any success formula, nggak ada tuh success formula. Gitu. Jadi saya senang banget baca biografi, mendengar cerita sukses orang saya senang. Tapi yang saya pelajarin bukan gimana dia ngapain sampai sukses, bukan. Tapi apa yang membuat dia sukses? Apa sih? Kok dia bisa sampai ke level itu ya? Pasti gitu. Karena orang lain juga ngelakuin hal yang sama, tapi nggak sukses. Tapi kenapa dia sukses? Gitu. Jadi dan itu kan nggak bisa di-copy. Nggak bisa misalnya apa yang si A kerjakan, terus Anda tiru, plek-plekan, terus Anda jadi kayak dia juga. Nggak bakalan. Betul. Kalau emang bisa begitu, mas satu dunia udah sukses semua dong. Benar Mas. Iya kan? Iya. Dan itu hanya orang-orang tertentu sih yang ya orang-orang pilihan sih ya. Dengan saya Mas Tompi masih yang kecil juga. I don't think so. No? Serius, I don't think so. Saya nggak percaya tuh ada orang pilihan. I mean, saya bukan dari keluarga berada sih. Maksudnya bukan dari keluarga. Saya tidak lahir besar langsung naik mobil gitu. Gitu. Ibu saya, bapak saya tuh setengah mati berjuang untuk menyekolahin anak-anaknya gitu. Dan dari dulu ibu saya selalu bilang, ayah saya juga selalu bilang, sekolah tuh nomor satu. Sekolah. Beliau tuh marah banget kalau saya bolos gara-gara pura-pura sakit. Bahkan sakit aja kalau bisa masuk. Kira-kira kayak gitulah ya, walaupun nggak mungkin dipaksain. Tapi sebegitu pentingnya buat orang tua saya sekolah gitu. Karena itu yang bisa merubah nasib kita ya cuma sekolah doang. Gitu. Sekolah di sini kita bisa terjemahkan lebih luas sebenarnya. Tidak hanya di bangku sekolah formal ya. Intinya kan belajar sebenarnya. Learn. Baca, ikra. Dan itu yang akhirnya jadi bisa merubah seseorang itu ya Mas ya. Bukan karena kondisi pilihan dan lain-lain. Oke, siap. Mas Tom, dengan banyak karya yang seperti ini, dengan hobi yang sangat banyak seperti ini, bagaimana peran istri, Mas Tom? Wah, waktu saya nyari istri, ya, yang saya cari itu bukan hanya secara fisik atau secara
mentally menyenangkan, bukan. Saya nyari orang yang bisa mensupport kekurangan saya gitu. Nah itu yang dicari gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu gitu, cukup satu sih kayaknya. Gitu. Oke, jadi kurangnya Tompi itu apa emang? Wah banyak Mbak. Kekurangan saya adalah yang dimiliki sebagai kelebihan oleh istri saya. Saya orangnya terlalu spontaneous. Kadang-kadang kurang well planned. Nah itu kenapa saya butuh orang yang bisa ngeberesin itu. Kalau istri saya very well planned, sangat terstruktur dia. Begini. Jadi ide liar saya bisa dieksekusi dengan baik kalau punya orang yang bisa ngatur itu menjadi terstruktur gitu. Itu kenapa dalam berpartner bisnis pun yang saya cari yang begitu. Saya bisa lagi duduk gini, bikin ini yuk gitu. Nah cuma kan nggak bisa langsung lahir, strukturnya harus ditelurin dulu gitu. Jadi antara ide dengan eksekusi itu harus sinergi sih, nggak bisa jalan sendiri. Baru tadi aku mau nanyain itu waktu milih istri, peran istri, waktu milih klien gimana? Ternyata udah dijawab bahwa Mas Tompi akan memilih klien yang partner kerja yang well plan juga ya Mas ya, yang menutupi kurangnya Mas Tompi. Ya partner kerja itu kan istri kedua, kita harus trust, ya kan, harus tahu kita bergantung sama siapa gitu. Oke, itu sebabnya saat ini semuanya jadi karena Mas Tompi yang memang sudah berangkat dari orang tua yang mengajarkan disiplin dalam berusaha dan doa, kemudian ketemu sama istri yang well planned. Akhirnya klop dah. Mas Tompi, thank you so much. Sebenarnya aku pengen lebih banyak lagi menggali, tapi next dah. Kita akan bicara lagi, kita ngobrol lagi. Semoga corona bisa segera lepas, jadi Mas Tompi juga punya ada kesibukan. Mungkin ketika klinik di Surabaya buka, kita ngobrol lagi, Mas. Kapan klinik Surabaya buka? Rencananya harusnya akhir tahun ini sih. Oke, kita tunggu deh. Kita bisa ngobrol lagi. Sebelum itu pun juga ngobrol. Semoga Mas Tompi segera menularkan karya-karya yang lain. Pokoknya munculkan di stories, kita akan cari tahu dan kita akan kejar dan menggali. Siap. Oke. Thank you banget, Mbak. Salam buat semua ya. Salam buat istri dan anak-anak.